Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita sama-sama diberinya kesehatan dan keafiatan, sekaligus diberinya taufik dan hidayah, sehingga kita kembali dapat menunaikan kewajiban pada malam hari ini. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya selalu menguatkan iman dan takwa kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, membersihkan hati kita dari sifat yang tercela, diisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadah, dan diluaskan rizki kita yang halal dan barakah. Mudah-mudahan dilancarkan semua urusan dunia akhirat kita, mati husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri 'aidan, jangan kalian jadikan kuburku ini menjadi tempat perayaan. Wa sallu alayya, bersalawatlah kalian kepadaku, fa inna salatakum, karena bahwasanya salawat kalian itu tabluguni, sampai kepadaku, haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Nah, jadi yang pertama
Nabi mewaspadai kita, jangan dijadikan kubur Nabi itu sebagai tempat perayaan. Tapi hadisnya sambungannya menyuruh bersalawat. Wassallu alayya, dan bersalawatlah kalian kepadaku. Nah, jadi maksudnya jangan sampai memuji Nabi itu seperti bangsa Nasrani yang memuji nabinya dan menjadi Tuhan. Ya, mengkultuskan Isa ibnullah, ya kan? Nabi Isa anak Allah, ya kan? Nah, itu sudah kelipatan batas. Jadi maksudnya bukannya dilarang di sini kita seperti ini mun bagian golongan sebelah ini menjadi dalil deh. Dalil buhannya madahakan jangan sampai ke kubur tuh hadisnya itu. Kada boleh ziarah kubur, kada boleh memuja-muji di kubur, kada boleh bermaulidan di kubur, kada boleh. Nah, ini kan bersoal mana dalilnya? Ini dalilnya. Nah, ujarnya nih lah. Coba kita barengakan hadisnya, sambungannya itu apa? Wujud asal hadisnya jangan dijadikan kuburku itu tempat perayaan. Tapi setelah itu Nabi menyuruh wassallu alayya, bersalawat kepada. Jadi boleh aja bersalawat, tapi salawat pujiannya itu jangan kelipatan batas. Itu maksudnya, ya kan? Yang sampai menyamakan derajat Nabi itu dengan Allah Ta'ala. Kada tahu. Nabi makhluk, Allah Ta'ala khaliq, berdasarkan awal. Lagian dah kita semua aminah membaca maulid, baca salawat, pujian kepada Nabi itu sebatas pujian makhluk kepada makhluk. Yang pujiannya itu kayak Hasan bin Sabit inilah wa ajmalu minka lam tara qattu ain, ya kan? Alangkah eloknya pian ini orang yang kada pernah mata ni melihat keelokannya sebagus pian ini. Wa atyamu minka lam talidin alangkah bagusnya pian kada pernah binian tu melahirkan nang kaya pian. Batasnya masih makhluk ya Allah. Artinya dilahirkan. Nah, mata melihat kebagusan seperti bungasnya nang lebih daripada Nabi Yusuf. Nah, masih menggambarkan seorang makhluk manusia. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Pian diciptakan, ya kan, bersih daripada aib. Kada ada aibnya sama sekali. Lahir aja kada beripas, kada berdarah. Nah, seperti ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Nah, kayak pian memesan hidung akan macam akan hidung, galak akan mata, yang Allah putih akan kulit. Nah, kayak pesan itu, ya kan, pujiannya. Artinya pujian ini masih sebatas makhluk, kan jadi masalah. Qamarun sayyidina Nabi qamarun wa jamil sayyidina Nabi wa jamil. Qamarun, wahai bulan purnama. Makhluk ya Allah.
Ya Allah, Nabi itu digambarkan seperti bulan purnama, dilihat kadang menyilaukan mata, dilihat menyenangkan hati. Apalagi ketika bulan purnama itu berduaan, seraya dunia milik kita berdua aja. Selama ini di atas pohon, orang naik, ngomong di mana aja. Dan ya Allah, nah masih batas seperti makhluk seperti bulan purnama. Wa kaful mustafa kalwadina di Allah Allah wa itruha yabqa idha masat ayadi Allah Allah wa kaful mustafa kalwadinadi. Telapak tangan Nabi itu seperti bunga mawar yang semerbak. Warde bunga, ini yang kayak bunga mawar, artinya sudah harum lembut lagi. Wa itruha yabqa idza massat ayadi. Harumnya itu tak tinggal apabila Nabi itu memegang apapun. Massat ayadi, apabila sidin ini megang tasbihnya harum. Apabila Nabi berjabat tangan, di jabat tangan ini harum, tak tinggal. Ya Allah, bekasnya tuh masih harum. Jadi orang siapa aja ketika itu apabila hendak mencari Nabi itu kadang aneh. Kenapa? Mencium baunya. Di mana nih bau? Nah, situ Nabi itu. Ya Allah, kadang aneh mencari karena setiap jalan yang dilewati Nabi itu tertinggal bau harum. Kadang gampangan di mana kasih nukan minyak harumnya aja. Kadang menukaran Nabi kenapa? Paluh Nabi banyak harum. Kalau kita kok wajan. Dan itu pujian masih sebatas makhluk. Wa amana wa nura kullal ibadi habibullahi ya khairal bara ya qamarun. Nah itu pujian-pujian itu adalah artinya kada jadi masalah, silahkan, karena pujian itu apapun yang dari ulama sahabat dan wali pasti masih semartabat makhluk juga. Kadang wali kita melebihi, meimbangi dengan derajat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini hadis ya kan? Maksudnya jangan sampai memuji Nabi itu menyetarakan kepada Allah. Larangan ini nah itu maksudnya. Bukan larangan semuaan kada boleh, kada. Karena membarengi hadis suruhan bersolawat tadi. Nah, jadi di ujung hadis ini ya kan ujar Nabi, fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena bahwasanya salawat kalian itu sampai kepadaku di mana aja kamu. Di Banjarbaru, ya Allah salawat sampai ke Madinah. Mana lagi di RO Ulin enggak? Wah, salawat sampai ke Madinah. Ini hadisnya kan. Kadang warga kita ke Madinah dulu tuh. Wah, ini bayar 36 juta. Kadang di mana aja haitsu kuntum ya Nabi, di mana aja sampai ke hadapanku ya Nabi, ya kan? Di Madinah. Wah, luar biasa. Nah, ya Thaibah, ya Thaibah, ya dawal ayyana ishtuqna fik wal hawana dana wal hawana dana. Ya Thaibah, ya Thaibah, wahai kota Thaibah Madinah. Thaibah itu Madinah. Iya, kan asalnya Thaibah. Kalau sebelum hijrah itu namanya, setelah hijrah Nabi ke Thaibah dinamakan jadi Madinah Al-Munawwarah. Ustuqna li, rindu benar bertemu dengan engkau, ya kan? Wal hawana dana,
hawa nafs, hawa kami ini nah, ya kan, jiwa kami ini nah, hendak benar dipanggil ke sana, hendak benar dipanggil ke sana. Nah, karena sudah sayang dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hanya rame biar bersalawat nih biar. Salawat ini ijualah ya kan gawian para aulia wali-waliullah, ya kan, yang mengasyikkan mereka itu dengan Rasulullah sehingga cinta. Dengan cinta tadi sehingga mutabaahnya nyaman, yang berat sekalipun terasa ringan kalau rasa cinta. Kan kayak itu lah. Nong baca cintaan waktu berpacaran tadi. Ya kan, lautan pun akan kuseberangi. Kan lebih dijokoan lah. Gunung akan kudaki ya. Hanya naik tangga aja bangga. Kenapa jadi itu? Itu karena cinta padahal kan sama juga. Dan jadi perlu benar kita nih lah rasa cinta, rasa sayang nih nah kepada Rasulullah SAW. Nah itu kan rajin memuji, rajin bersolawat, rajin bersair, ya kan, apalagi sair tadi bagaimana tandanya tak cari tahu artinya apa, ya Allah, jadi rame, bah membaca jasa rame, apalagi tahu artinya baginya ay penghayatan, ya kan. Nah kayak itu. Nah sudah. Wa anhu dari Abu Hurairah lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin, tidak daripada seseorang, yusallimu alayya, memberi salam kepadaku, illa kecuali radallahu alayya ruhi, Allah mengembalikan kepadaku turuhku, Allah memberikan ruh kepadaku, hidup lagi, hatta arudda alaihi salam, sampai aku menjawab salamnya itu. Kira-kira nih lah bulan-bulik lah roh lah, kira-kira lah uyuhnya ya Allah Ta'ala. Maksud teman, sekali orang bersalam mungkin berbulik sudah orang Nabi, kalau salah bikin dicabut ya Allah, cuma lain alam sudah. Ya, kenapa memahami kayak itu aja? Karena di ayat kan ada orang yang mati syahid aja bal ahyaun inda rabbihim. Orang yang meninggal mati syahid aja hidup masih, apalagi nih panglimanya yang mati syahid siapa? Rasulullah. Nabi itu masih hidup, ya kan? Roh sidin berbulik sudah, ini hadisnya dah. Kamu bulan-bulik karena hidup mati uyuhnya. Apakah orang beri salam hanya seikom sedunia? Ada orang sembahyang itu aja berapa juta sedunia, pasti aja assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah berapa miliar sedunia ini? Nah banyak benar ya Allah. Dan itu berarti kan mungkin kalau bulan-bulik udah jadi gitu, jadi kita pahami Nabi itu udah kadang mau meninggal lagi, hidup sudah. Allah Ta'ala mengembalikan roh sidin, menjawab salam kita dan sholawat kita samuan, dijawab sidin. Nah di sini mengambil pahaman ulama nih lah. Jadi amun kita hendak selamat dimanapun berada, beri salam Nabi. Nah makanya di antara ulama ini menjadi amalan bacaan sapar, bacaan hendak berjalan, ya Allah keluar rumah hendak berjalan, bacaan nang hadis nang lumrah sudah, bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahil azim, itu sudah. Ya Allah sambung pulang baca salam lawan Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yakin akan Nabi menjawab salam kita nih hadisnya. Ujar Nabi, wa alaikumussalam wa rahmatullahi
wabarakatuh. Itu jawaban salam Nabi kepada kita, ya kan? Ayo tangguhin salam Nabi ini kabul kadalah. Wah, pasti kabul. Nabi yang menjawab salam. Ya Allah, Nabi yang menjawab salam. Nah, jadi insya Allah dengan salam kita kepada Nabi itu, ya Allah, kayak apapun insya Allah selamatnya. Insya Allah selamat berkat salam dan berkat salam kepada Nabi ini. Ya kan? Ini kebakaran di Amerika, ya Allah, kita selamatnya di sini. Jauh benar. Tiwas itu tidak menyediakan neraka aja, udah nerakanya. Dan selamat. Jadi ini salah satu amalan dan alhamdulillah belum juga ini kada lupa nih kemana aja. Sudah tadi itu keluar rumah baca salam dan apalagi nong jauh-jauh nak umrah nak haji kan, ya Allah nak nong jauh-jauh dari mudik kan, ini salam nih nah jangan kada ingat ya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sutamat yakin akan Nabi menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jalan salat dan nggih, artinya maksudnya berhenti itu ya membayangkan Nabi menjawab salam kita. Membayangkan aja. Dan maka salam Nabi itu tadi yakin kabul, insya Allah selamat. Atau dalam keadaan darurat naik pesawat, guncang benar. Ya Allah, zikir sudah juga, Allah sudah juga, salam pulang. Jangan kada ingat salam. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Yakin ya, kalau mendarat selamat. Nyata aja kalau mendarat. Tapi yakin dari insyaallah berkat salam Nabi tadilah. Nah ini hadisnya ada lah. Ya kan, ini pemahaman ulama ini mendalam dengan hadis ini berarti salam Nabi itu kita sampai dan kabul. Ini hadisnya lah. Ya Allah, ini Bukhari lagi ini Allah, Abu Hurairah lagi nih. Abu Dawud lah, nggih Abu Hurairah namanya rawinya, namanya sanadnya tadi. Nah inilah, jadi hadis ini memberi pemahaman amalan, memberi salam kepada Nabi untuk keselamatan kita, untuk keselamatan kita nih. Nah sudah. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu, orang yang bakhil, man dzukirtu indahu, ya kan, orang yang disebutkan aku di sisinya, falam yusalli alayya, tapi ia pada bersolawat kepadaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa barik alaihi. Ini jar Nabi dibilang orang yang bakhil. Kenapa jadi bakhil benar? Karena ongkosan, komer juga, keluar duit kada, uyuh kada, ya Allah tetap koler juga baca salam Nabi, nyatai bakhil benar. Koler benar ini. Nah ini riwayatnya enam kisah Sayyidina Aisyah tu lah, ya kan, Siti Aisyah tu yang sedih ketika itu menjahit di kamar dengan lampu tembok, ya kan, ketika itu lampunya mati padam, kan tiup angin padam, kada kamu lagi menjahit, ada nama dahakan nyocok benang ke jarum, ya Allah, kada nutup jarum ke benang tu enak. Terbalik, makanya menjahit sedih. Jahit. Nah sekalinya padam lampu, ada apa lagi menjahit. Nah sekalinya ada lawas masuk Rasulullah SAW ke kamar itu, langsung sekamar itu tarang, ya kan, tarang langsung. Kenapa? Karena keluar cahaya di wajahnya Rasulullah SAW. Luar biasa. Takjub langsung Aisyah, wahai Rasulullah, alangkah eloknya wajah pian mengeluarkan cahaya
sehingga ruangan kamar ini terang dengan cahaya pian. Lalu ujar Rasulullah, wahai Aisyah, celaka orang yang kada melihat wajahku nanti di hari akhirat. Celaka, ujar Rasulullah. Waktu Aisyah bertakun, siapa yang kada melihat wajah pian nang tarang nang kain ini? Siapa? Ada, wahai Aisyah, ujar Rasulullah, yaitu orang nang bakhil. Nah, orang nang bakhil. Nah, lalu siapa tadi orang bakhil? Nah, kalau keluar hadis ini, orang nang bakhil adalah orang yang mendengar namaku disebut tapi inya kada bersalawat kepadaku, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, jadi ini jangan sampailah kita kada bersalawat kepada Nabi, bahkan mengkawat jadi amalan sudah. Apa tasbih digital dulu ya wala, biar katik harus terserah aja rokok berapa. Itu termotivasi juga biar tasbih itu tuh. Biar bisa diulang riak apa juga. Oh ya wala, ini baca salawat ini salah satu amalan dan ulama yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Riak kah, sombong kahnya, tetap diterima oleh Allah Ta'ala karena memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamnya, memandang nabinya itu, ya kan, tetap diberi pahala oleh Allah Ta'ala baca salawat kepada Nabi ini, ya kan, apalagi dengan ikhlas baginya, dengan tawadhu, dengan bersih hati daripada sifat yang tercela baginya, nang sombong jadi terima, apalagi nang bersih, ikhlas dan khusus semuaan itulah baginya. Nah ini, dahulu ada orang tolak haji, ya kan, abah lawan anak nih kan. Bahari itu kadada transportasi nggak secanggih ini, artinya uyuh benar, pakai unta dahulu tuh. Nah karena abahnya itu jadi di tengah jalan tuh garing keuyuhan. Ini ada unta dan kuda aja, Toyota nggak ada lagi. Apalagi Fortuner nggak ada, nah nggak ada lagi. Toyota nggak ada. Jadi uyuh benar nih, garing abahnya itu kada lawas, garing itu meninggal dia. Anak nih kayak apa? Ya Allah, nama baruan pengantar haji nih meninggal. Setelah meninggal itu ada pulang ya kan, yang kada baik dialami. Sekalinya abahnya tadi mukanya jadi hilang, makinnya sedih berlipat, sudah kehilangan abah kayak ini pulang nih meninggalnya. Muka hilang, nangis, sakit hati, duka cita, keuyuhan menangis, terguring. Keuyuhan mau nangis, terguring. Untung mau guring ya, kada pusing kan kepala. Sekalinya pian dalam tidur itunya bermimpi ada seorang laki-laki berbaju jubah putih terang mendatangi mayat abahnya, ya kan? Seketika itu mengusap muka abahnya, nang hirang tadi, sakanya berubah menjadi putih cahaya, ya kan, berubah menjadi putih dalam mimpi itu. Langsung senang lainnya, bang anu bergembira. Nah di dalam mimpi itu siapa pian? Bisanya merubah abah ulun jadi putih. Ujarnya, inilah aku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sekalinya datang. Kenapa pian jadi menolong abah ulun jadi sampai nangka ini jadi putih? Karena abah ikram rajin bersalawat kepadaku, ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung kebangun anaknya tadi, langsung mencari mayat abahnya. Bujur kada putih. Sekali dibuka, apa? Bujur jadi putih. Berarti mimpinya bujur. Nah, langsung gembira si anak tadi, ya kan? Berarti abahku kada lagi jadi ahli neraka, menjadi ahli surga. Karena Rasulullah menjamin sudah nanti itu. Senang aja sudah. Nah, dikubur sudah sedang tulak sorangan dengan rombongan ya kan. Lalu untuk berhaji
haji. Nah anehnya pulang lah anaknya tadi kada bacaan nang lain kecuali salawat aja. Tawaf baca salawat. Allah sallallahu bingung orang. Biasanya tuh macam-macam ya malah bacaan tuh ketika berpapasan dengan Hajarul Aswad diistilahkan dulu bismillah ya Allahu Akbar, cium sambil berjalan. Allahumma innal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wa hadzal maqamul 'aidhi bika minan nar. Jalan ya Allah. Asal kenalan lah. Sampai rukun ya kan langsung. Allahumma inna na'udzubika minasyakki wasyirki wan nifaq wa su'il akhlaq wa su'il manzar bil ahli wal walad. Wah, biar ramai itu. Benyaring nih, mutawik nih, kan kayak itu biasanya yang bakti gitu, ya sampai ke mizab pancuran amas. Allahumma azillani tahta zillika yawma zilla illa zillu waskini bikasi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan mari'atan la nasma'u ba'daha abada ya dzal jalali wal ikram. Wah udah nih baik kan, ini mah gak aja bang, dua kalimat jamaah ini, ya kan? Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lam tabur ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai rukun Iraqi yang mana? Hanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Rukun Yamani lah, sampai rukun Yamani. Rukun Yamani kan Hajar Aswad lah. Ganti sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai Hajar Aswad satu putaran bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, cium putar pulang. Oh ramai. Ayo tulakan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ya kan kabul. Nah ini ada padahal bacaannya cuma lagi ya. Tadi kan bacaan itu lagi hanya belum selawat aja. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya kan? Sa'i kayak diulang bingung orang. Kenapa baca itu salawat aja? Maka Nabi melajari ada macam-macam bacaannya. Dah, aku ngini aja, aku sudah terbukti dengan salawat ini. Abah pulang asalnya ahli neraka aja, jadi ahli surga. Ini khususiyat katanya nih nangka itu. Nah, mungkin itu kan salawat aja dulu aja. Mau ada juga, wah, tetap aja. Nah, kayak biasa, cuma di lain waktu baca salawat. Maksudnya ini kisah riwayat ini nih. Karena ini berhaji pas bertepatan kejadian itu. Oh luar biasa. Inilah salawat. Nah jadi ini memang bab salawat inilah. Ini ramai baca salawat ini ya kan. Nah oleh karena itu kada lain pulang suruhan. Ayo perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Masing-masing biar kita dapat manfaat hikmahnya. Kada sama. Ya kan, seberapa ikhlas, seberapa banyak, maka itu juga akan kita dapat masing-masing. Mudah-mudahan kita semuaan satu orgaan dapat taufik hidayah istiqomah oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa membaca salawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberi kecintaan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah atau ittiba kepada Rasulullah zahiran wa batinan sampai akhir hayat, dan kita husnul khatimah masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyyat wa ala salih hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. إهدنا الهدى نستعين نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبارك وبارك وقرناه وما عملناه من أنوار خيرات هذا المجلس، فضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك وقدرتك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة تقبلا. نقدم السلام عليك نودك حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جميع الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقرآن وسنة الشهداء والمحققين والأولياء الكرام أجمعين. وزاد النساء وبذلك مع ذكرك وإحسانك خصوصا إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا، خصوصا إلى الشيخ زيد بن عبد الغني وجدنا الشيخ محمد رشاد بن الأكرم إلى بنجري، وإلى روحي أمي كلثوم بنت هاني عمرة، روحي كمرية بنت دلهان، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالاتنا ولقرابتنا أجمعين، وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح من الزائر ولا ذاكر له أوصل لهم أزواجك من إلههم يا أرحم الراحمين، واجعلها بداء له من النار وحجابا له من النار شرعا له من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل جنة مثواهم ونازلهم وانصرهم في قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة النيران يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن الرحيم ببركاته اجعلنا وأهل بيتنا ولذرياتنا ولجيراننا والمسلمين من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن الأولياء المتقين ومن الأولياء الشاكرين ومن السعداء المقبولين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Berilah amin. Taqabbal Allah.
minkum.